Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Fatmawati, Program Studi Pendidikan Antropologi, jurusan Sosiologi Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kawasan Wisata Kampung Bambu, Desa Tokdopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Bab 1, Pendahuluan. A. Latar belakang. Pariwisata menjadi salah satu sektor yang diperhatikan oleh pemerintah Kabupaten Maros. Salah satu sektor yang dikembangkan adalah sektor ekowisata, di mana ekowisata merupakan wisata yang dipergunakan masyarakat dengan berbasis pada keindahan yang tersedia pada alam, menikmati keindahan lingkungan, serta memberikan nilai pendidikan merupakan salah satu tujuan ekowisata. Kampung ekowisata di Desa Todok Pulia mengusung konsep tradisional dengan mengubah hutan bambu menjadi tempat wisata dengan melibatkan masyarakat lokal untuk berpartisipasi langsung sebagai manajemen pengelola. Kampung Bambu diresmikan pada tanggal 5 Juni 2018 di Desa Tokdopulia, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros, dengan fasilitas yang terbuat dari bambu sehingga kesan tradisionalnya semakin kental, serta permainan tradisional pada anak-anak. Pada tahap perintisan Kampung Ekowisata Tokdopulia, peran pemerintah desa sangatlah menentukan dalam mencapai keberhasilan sehingga perekonomian masyarakat setempat menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Satu, bagaimana faktor penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan wisata Kampung Bambu. Yang kedua, bagaimana peningkatan pendapatan terhadap perekonomian masyarakat di kawasan wisata Kampung Bambu. Yang ketiga, bagaimana peranan pemerintah desa terhadap pengembangan kawasan wisata Kampung Bambu. Selanjutnya adalah tujuan penelitian. Untuk yang pertama, untuk mengetahui bagaimana faktor penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan wisata Kampung Bambu. Yang kedua, untuk mengetahui bagaimana peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat di kawasan wisata Kampung Bambu. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana peran pemerintah desa dalam pengembangan wisata Kampung Bambu. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan perkembangan ilmu pengetahuan terutama bagi penulis sendiri dan juga mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian. Yang kedua, manfaat praktis sebagai bahan kajian sekaligus pelengkap informasi tentang bentuk peningkatan kapasitas dalam pariwisata dan diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi pada masyarakat umumnya. Selanjutnya, bab 2, tinjauan pustaka dan kerangka konsep. Tinjauan pustaka yang pertama, kapasitas. Pengertian kapasitas sebagai kemampuan individu, organisasi, atau sistem untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya secara efektif, efisien, dan terus-menerus. Tujuan peningkatan kapasitas yang pertama, secara umum diidentikan pada perwujudan menjaga keseimbangan ekologi suatu sistem. Yang kedua, secara khusus ditujukan untuk mewujudkan kinerja yang lebih baik dilihat dari aspek yang pertama, efisiensi dalam hal waktu dan sumber daya yang dibutuhkan guna mencapai suatu hasil. Yang kedua, efektivitas berupa kemantasan usaha yang dilakukan demi hasil yang diinginkan. Ketiga, responsivitas, yakni bagaimana mensinkronkan antara kebutuhan dan kemampuan untuk maksud tertentu. Yang terakhir, pembelajaran yang terindikasi pada kinerja individu, grup, organisasi, dan sistem. Yang kedua, tinjauan pustaka yang kedua, masyarakat. Pengertian masyarakat adalah kesatuan-kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa sehari-hari. Fungsi masyarakat yang pertama, masyarakat sebagai sistem sosial dengan subsistem kultural. Yang kedua, fungsi integrasi. Yang ketiga, fungsi pencapaian tujuan. Dan terakhir, fungsi adaptasi. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses dalam bingkai usaha memperkuat apa yang lazim disebut kemandirian. Tinjauan pustaka selanjutnya adalah pariwisata. Pengertian pariwisata adalah suatu aktivitas perubahan tempat tinggal sementara seseorang keluar tempat tinggalnya sehari-hari bersifat sementara dengan suatu alasan apapun kecuali melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Ciri-ciri pariwisata yang pertama, perjalanan dilakukan sementara waktu. Yang kedua, perjalanan itu dilakukan dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, perjalanan itu walaupun apa bentuknya harus selalu dikaitkan dengan rekreasi. Yang keempat, orang yang melakukan tersebut tidak mencari nafkah di tempat yang dikunjunginya dan semata-mata sebagai konsumen di tempat tersebut.
Yang keempat adalah ekowisata. Pengertian ekowisata adalah pengembangan pariwisata yang bertanggung jawab di daerah yang masih alami, yang dikelola untuk menikmati dan menghargai alam dengan melibatkan unsur pendidikan dan keterlibatan aktif sosial masyarakat tersebut. Eee, Tujuan pengembangan ekowisata yang pertama membangun kesadaran lingkungan dan budaya dalam tujuan wisata baik wisatawan, masyarakat setempat maupun penentu kebijakan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan. Yang kedua, mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan ekowisata. Yang ketiga, memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran wisatawan. Yang keempat, mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan nilai-nilai dan keunikan lokal. Tinjauan pustaka yang kelima adalah antropologi pariwisata. Hubungan antropologi dan dunia pariwisata adalah untuk membahas aspek-aspek budaya masyarakat sebagai aset dalam dunia pariwisata. Kajian teori dan konsep-konsep antropologi terutama dalam melestarikan aspek budaya masyarakat dan sekaligus mengkaji aspek budaya masyarakat sebagai aset pariwisata dalam upaya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa merusak makna dan nilai dari aspek budayanya. Landasan teori pada penelitian ini adalah teori fungsional dari Parson. Menurut Parson, fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks masyarakat dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam mempertahankan kondisi keseimbangan dalam organisasi atau masyarakat. Menurut Parson, paling tidak masyarakat harus memiliki 4 sifat imperatif yang dikenal sebagai agil. A adalah adaptasi, G adalah pencapaian tujuan, I adalah integrasi, L adalah pemeliharaan pola. Dalam penelitian ini ingin melihat bagian-bagian dari faktor yang menjadi penghambat dan pendukung dari peningkatan kapasitas masyarakat, serta peningkatan pendapatan perekonomian masyarakat, dan peranan pemerintah dalam peningkatan kapasitas masyarakat di kawasan wisata Kampung Bambu. Selanjutnya adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, Titik Murianti tahun 2018, pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelompok sadar wisata dan inovasi objek daya tarik di Desa Sawahan, Kecamatan Watulimo, Kabupaten Trenggalek, skripsi S1 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Yang kedua, Erlin Damayanti tahun 2014 dengan judul Strategi Capacity Building Pemerintah Desa dalam Pengembangan Potensi kampung ekowisata berbasis masyarakat lokal. Skripsi S1 Universitas Brawijaya Malang. Perbedaan pada penelitian yang saya lakukan terletak pada tempat wisata. Kerangka konsep penelitian ini bertitik pusat pada wisata Kampung Bambu terhadap peningkatan kapasitas masyarakat yang meliputi faktor penghambat dan pendukung peningkatan kapasitas, peningkatan terhadap perekonomian masyarakat, dan peranan pemerintah desa terhadap pengembangan wisata Kampung Bambu. Selanjutnya adalah bab 3, metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tujuan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai topik penelitian. Lokasi penelitian ini berada di Desa Todopulia, Kecamatan Tanra Lilik, Kabupaten Maros. Sumber data yang digunakan adalah ada 2. Yang pertama, data primer. Data primer adalah data yang sumber pertama lapangan. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak kedua, baik berupa catatan, buku, laporan, dan majalah yang bersifat dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang pertama, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengabsahan data adalah digunakan metode triangulasi. Sumber digunakan untuk menguji keabsahan data. Dan terakhir, teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.